Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kali ini kita menghadirkan seorang tamu spesial lagi teman-teman ya, ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar hari ini Pak? Sehat Pak Wan, terima kasih sudah mengundang bersama Pak Rinto. Oke, terima kasih Pak Rey sudah bersama kita ya, dan juga selalu bersama kita dengan Bapak Rinto Setiawan. Hal ini teman-teman kita akan bahas mengenai putusan pengadilan pajak yang benar. Jadi selama ini kan IWP ini terkenal sebagai antinya pengadilan ya, antinya hakim-hakim error. Tetapi kali ini IWP mau menjunjung tinggi setinggi langit nih putusan Nah, dari hakim pengadilan pajak yang katanya benar, katanya ya. berkeadilan. Ini mumpung WP menang atau gimana nih? Mungkin kita mulai dari Pak Rinto nih Pak, gimana nih? Iya, iya. Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kita membantu wajib pajak yaitu CV subur-subur di Lampung, Mas Awan. Dan bukan masalah kita menang ini benar itu Mas, tapi sudah menjalankan kaidah-kaidah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Terutama di pasal 84 ayat 1 huruf F, yang semua alat bukti harus dituangkan dan dipertimbangkan. Nah, ini langsung saya share screen Mas Awan. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas Awan. Ini Mas Awan, Pak Rey, ini adalah putusan 007.500.99 garing 2024 garing PP garing Majelis 12B. Nah, ini Mas Awan, Pak Rey. Nah, ini adalah gugatan atas ini Mas, surat Direktorat Jenderal Pajak tentang nomor ini Mas ya, S429 garing WPJ titik 28 2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang jawaban permohonan penegasan CV subur-subur tentang kerugian penjualan harta aktiva tetap berwujud atas harta yang dilaporkan dalam teks amnesti yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor sekian. Jadi ini surat jawaban aja Mas Awan. Ini bisa digugat ternyata Mas Awan. Ini Pak Re, yang sering kita ketahui kan bahkan surat teguran itu argumen dari tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak itu surat teguran itu bukan termasuk objek basicing gitu loh. Ini subur-subur di alamannya di Bandar Lampung. Nah, ini ada Mas Awan juga ini, ada Mas Kahfi, Mas Fungsiawan, nah, Pak Darmawan, nah, melawan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terus kita langsung ke ini Mas Awan, ke halaman 80 ini Mas. Hmm. Halaman 80 terkait dengan keterangan ahli ini Mas. Nah, ini Mas Awan. Nah, ini keterangan ahlinya Pak Rey ini, Mas. Nanti kita tanya langsung ke beliau. Nah, ini keterangan ahlinya dimasukkan, Mas. Keterangan ahli bahwa untuk memperkuat gugatan yang disampaikan penggugat menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa dalam keterangan ahli pada pokoknya diberikan berkaitan dua hal. Nah, pertama, apakah surat akul objek gugatan yang merupakan keputusan atau basicing dan bukan peraturan atau regeling sehingga basicing tersebut dapat diajukan gugatan. Yang kedua, apakah kerugian akibat dari penjualan aktiva berwujud dalam sengketa akuo berupa kendaraan mobil truk yang telah diungkapkan pada pengampunan pajak tax amnesty dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang atau penghasilan bruto. Nah, ini dipertimbangkan Mas pendapat ahlinya Mas. Langsung kita ke halaman 121. Nah, ini Mas. Ini. Terhadap kendaraan truk penggugat bagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya menurut ahli tidak dapat dikoreksi fiskal oleh tergugat. Dan dengan demikian keputusan basicing tergugat untuk melakukan koreksi fiskal adalah tindakan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya keputusan tergugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Terus kita lihat jumlah halamannya Mas Awan ya. Ini 141 halaman. Kalau kita lihat ini Mas ya, kesimpulan akhir dari CV sumber-sumber, ini kita pegang dokumennya itu 98 halaman. Kan ada yang ini Mas di putusan yang lain kesimpulan akhirnya itu sampai 60 halaman lebih, putusannya cuma 30-an halaman. Nah, ini ada mulai surat gugatan, surat materi, dan kesimpulan akhir. Jadi intinya di sini bahwa majelis hakim ini telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, itu Mas Awan. Ya, seperti itu Mas Awan.
Oke, jadi menurut Pak Rinto ini IWPI mendukung keputusan ini ya, sudah bagus bukan gara-gara keputusannya menang, tetapi Ya, karena sudah menjalankan kaidah-kaidah dengan benar. Nah, ya. kita langsung dengan Pak Rey nih. Bagaimana pendapat Pak Rey mengenai putusan ini? Apakah sudah berkeadilan atau masih kurang atau bagaimana Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto ya. Ya, Ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan mudah-mudahan didengar oleh kurang lebih 68 hakim pengadilan pajak yang masih aktif sekarang. Ya, Hmm. Em, pertanyaan Pak Awan tadi dan Pak Rinto tentunya sangat penting karena memang tugas hakim adalah membuat pertimbangan hukum dan pada akhirnya membuat amar putusan. Nah, putusan yang disampaikan Pak Rinto tadi dalam perkara antara CV Sumber-Subur melawan Direktur Jenderal Pajak itu Hmm. adalah putusan yang menurut saya adalah putusan yang komprehensif ya. Putusan Hmm. yang memang mengandung banyak materi hukum dan memang sangat terlihat sekali bahwa yang membuat putusan ini punya kompetensi di bidang hukum. ya. Nah, beda dengan hakim yang tidak punya kompetensi di bidang hukum, ya, yang tidak sedikit atau banyak yang memang seringkali cuman melakukan kopas-kopas saja gitu ya. Ya, Hmm. tidak kemudian mempunyai warna sendiri dalam membuat pertimbangan hukum dan juga amarnya. Tapi dalam perkara ini, saya melihat bahwa pertimbangan hukumnya itu cukup komprehensif dan cukup in-depth atau cukup dalam gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang selain daripada jumlah halamannya yang cukup banyak, tapi yang paling penting substansinya adalah mengcover semua fakta yang terjadi di pengadilan pajak. Tadi Pak Rinto sudah menyebutkan bahwa salah satu putusan yang sah itu adalah putusan yang harus memuat seluruh fakta persidangan dan itu diatur di dalam pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak yang harus tentunya setiap hakim dan para pihak tunduk. Nah, dalam konteks perkara ini, di dalam putusan tersebut, jelas bahwa semua fakta persidangan itu terungkap, ya. Nah, fakta persidangan yang terungkap itu bukan saja apa yang terjadi di pengadilan, tapi juga seluruh alat bukti. Nah, salah satunya tentu alat bukti surat atau dokumen yang semuanya memang sudah dituangkan di sana. Yang kedua yang paling krusial itu adalah alat bukti yang tidak kalah penting selain daripada alat bukti surat, yaitu alat bukti berupa keterangan ahli. Nah, di dalam putusan tersebut, kalau rekan-rekan atau kita lihat sama-sama bahwa keterangan ahli itu kemudian tidak disimpulkan, ya, seperti yang dilakukan oleh banyak hakim pengadilan pajak, khususnya pada diskusi kita kemarin, yaitu putusan yang dibuat oleh Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, yang sebenarnya keterangan ahlinya tidak dimuat, tapi dirangkum oleh versinya sendiri, Hmm. ya, sehingga ketika pembaca membaca atau menganalisis putusan tersebut, tidak terlalu jelas sebenarnya apa yang ahli sampaikan di sana, ya. Nah, menjadi agak miris ketika hakim itu meminta ahli membuat keterangan tertulis, tapi keterangannya tidak dimuat dalam putusan Pak Wan dan Pak Rinto. Lalu gunanya hakim itu minta ahli membuat atau menulis keterangannya, tapi kalau pada akhirnya tidak dimuat untuk apa? Ya, kalau begitu ya disampaikan saja secara lisan kan. Hakimnya tidak perlu meminta keterangan secara tertulis, ya. Nah, jadi saya harus berpendapat ketika ada hakim yang meminta keterangan tertulis ahli, harusnya keterangan tersebut dimuat seluruhnya. Apalagi kalau hakimnya itu bukan ahli dan kompetensinya tidak ada di bidang hukum. Ketika nanti keterangan itu dirangkum atau kemudian disimpulkan sendiri, tentunya itu akan berpotensi untuk menyesatkan ya atau menimbulkan multitafsir kepada para pembaca ya. Sehingga dengan demikian menurut saya apa yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara CV Sumber-Subur melawan Direktur Jenderal Pajak yang diketuai oleh Bambang Sujatmiko itu sudah mencerminkan fakta persidangan ya. Karena majelis hakim mengetahui bahwa mereka bukan ahli, maka keterangan ahlinya itu tidak perlu dipotong, dipenggal, apalagi didiskon begitu ya.
sehingga harus dituangkan saja apa yang kemudian ahli ingin sampaikan, begitu ya. Karena memang frase dalam pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak itu menyebutkan pengadilan pajak harus memuat ya fakta persidangan. Faktanya penggugat mengajukan ahli dan faktanya ahli memberikan keterangan tertulis. Jadi keterangan tertulisnya itu haruslah dimuat ya. Jangan kemudian disimpulkan sendiri, dirangkum sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang menarik, kenapa ada hakim yang mau merangkum atau menyimpulkan sendiri? Ya, padahal merangkum dan menyimpulkan sendiri itu kan menguras otak dan pikiran Pak Rinto dan Pak Wan. Ya, daripada dia merangkum dan menyimpulkan sendiri kan lebih bagus dimuat saja kan gitu. Ya, sehingga dia juga bisa menghemat energinya dan dia fokus dalam memberikan pertimbangan hukum daripada dia harus bekerja dua kali. Selain dia memberikan pertimbangan hukum, dia juga harus merangkum dan atau menyimpulkan. Tentu pekerjaannya menjadi bertambah lebih banyak, ya. Nah, dengan demikian, kalau ada hakim yang menyimpulkan dan kemudian merangkum, berarti kan ada dugaan, ya. Ada dugaan atau ada niatan, ya. Kalau mau disebut sebagai mens rea juga boleh, untuk kemudian seolah-olah memberikan gambaran kepada pembaca putusan bahwa perkaranya ini atau keterangan ahli yang ingin disampaikan seperti versinya hakim, bukan seperti versinya si ahli Ya. itu sendiri. Ya, nah sehingga tentunya dengan demikian hakim tersebut mempunyai niatan lain, ya, mempunyai mens rea lain agar kemudian pembaca berpendapat bahwa maksudnya sama dengan maksud si hakim, Iya, bukan iya. sama dengan maksud si ahli tersebut. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, maka ada dugaan ya bahwa hakim tersebut mempunyai niat ya atau mempunyai maksud untuk mengkondisikan keterangan ahli dengan apa yang diinginkan oleh majelis hakim, bukan menerangkan kepada pembaca apa yang ahli itu ingin sampaikan apa adanya. Ya, jadi ada tentunya ada dugaan gitu ya, ada indikasi bahwa kalau keterangan ahli itu dipotong, dipenggal, ya, diskon, apalagi dihilangkan, seperti yang pernah kita diskusikan Pak Rinto ya pada video sebelumnya, di mana keterangan ahli pada waktu itu kebetulan keterangan saya, ya itu eh, di salah satu perkara ya Pak Rinto ya, kalau saya nggak salah PT Matahari ya waktu itu ya. Iya, iya. Ya, Matahari melawan Direktur Jenderal Pajak, keterangan ahli sama sekali tidak dimuat ya. Tapi kemudian disimpulkan menurut versinya Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Sementara Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan kan belum lulus SH juga gitu ya. Kenapa kemudian bisa menyimpulkan Iya, ya iya. keterangan ahli? Nah, maka nanti kalau bukunya sudah selesai, kami akan sampaikan juga kepada hakim yang memotong, memenggal, dan menghilangkan keterangan ahli itu ya, supaya yang bersangkutan lebih paham. Jadi kembali ke laptop bahwa yang terjadi dalam putusan antara CV Sumber-Subur melawan Direktur Jenderal Pajak itu adalah fakta persidangan ya yang disampaikan oleh penggugat, ya, di mana penggugat menghadirkan ahli dan ahli memberikan keterangan tertulis. Lalu kemudian oleh hakimnya Hakimnya ini di Pak Rey. Tadi lupa kita sebut Pak, ternyata ini susunan majelis hakimnya Pak Rey. ya tadi Nah, saya sebutkan bahwa majelis hakimnya diketuai oleh Hakim 8. Bambang Sujatmiko Nah, dan anggotanya masing-masing adalah Bangkit Cahyono dan Ari Julianto. Ya. Nah, kalau mungkin Pak Rinto dan Pak Awan lihat di sana kan ketuanya itu latar belakangnya murni hukum, iya, iya betul. ya kan? Tidak ada akuntansinya Pak Rinto di situ. Ya, Oke, betul Pak. Iya, ya, iya, iya, ketua iya, iya. majelisnya jelas itu SHMH. Iya, iya, Ya. iya, iya, iya. Lalu anggotanya baru ada Iya, background akuntansi, iya, iya, ya, iya. baik itu Bangkit Cahyono maupun Ari Julianto. Iya, iya. Nah, di sini merupakan kerjasama yang baik di majelis ini. Ketika kita bicara hukum, ya serahkan kepada ahlinya, gitu ya. Iya, iya, Jangan iya. bicara hukum, yang bicara orang akuntansi, gitu ya, Pak. Iya, 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 Sudah iya. repot, gitu ya. Atau Ah, bicara akuntansi, kemudian disampaikan oleh orang hukum, ya itu juga iya, kurang pas, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, jadi terlihat jelas bahwa ini adalah kerjasama yang baik di majelis ini. Jadi ternyata ada hubungannya Pak ya antara gelar Ya, akademis dengan kompetensi beliau dalam membuat putusan Pak ya.
Oh iya, sangat terlihat Pak, ya. Karena memang kompetensinya harusnya memang sesuai Pak dengan pencapaian gelar akademik tersebut, gitu ya Pak. Nah, jadi kalau kita lihat kembali lagi putusan tersebut, nah semua keterangan ahli itu sudah dimuat di sana dan lalu kemudian diberikan pertimbangan hukum, ya. Nah, jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa putusan pengadilan ini sudah mengakomodir pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga putusannya menjadi sah sesuai dengan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya. Nah, tentu dalam beberapa contoh kasus Pak Rinto dan Pak Awan ada putusan yang tadi saya sudah sebutkan tidak memuat seluruhnya, ya. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi berarti kan ada indikasi bahwa persidangan itu menjadi unfair trial atau persidangan sesat, kan begitu. Kenapa demikian? Karena Prof. Yahya Harahap mengatakan adil tidaknya suatu putusan itu bukan ditentukan siapa menang siapa kalah, tapi dari sejak awal ya apakah pengadilan sudah memberikan layanan. Nah, salah satu layanannya adalah memuat fakta persidangan Pak Rinto dan Pak Awan. Ya. Ya, kalau fakta persidangannya dihapus, berarti kan tidak memberikan layanan kepada pencari keadilan. Kalau tidak memberikan layanan kepada pencari keadilan, maka persidangannya menjadi persidangan sesat, unfair trial. Nah, jadi bukan persoalan siapa menang, siapa kalah, tapi persoalannya apakah pengadilan pajak itu sudah memberikan layanan kepada pencari keadilan. Sama seperti ini Pak Rinto dan Pak Awan yang sekarang sedang trending topik, banyak hakim yang kalau sidang maunya online. Nah, Oh, kalau jangan dipaksa online, Pak Rinto dan Pak Awan, apakah tidak sebaiknya pengadilan pajak ditutup saja? Lalu ya, bekerja dari rumah masing-masing menggunakan toga, ya. Nah, apakah bisa seperti itu? Tentu jawabannya nggak bisa, Pak Rinto dan Pak Awan. Kenapa? Karena peraturan mengenai pilihan sidang onsite masih berlaku. Begitu juga peraturan mengenai pilihan sidang online. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pencari keadilan. Tapi ada hakim, ya, saya berikan contoh misalnya majelis satu ya, satu A maupun satu B ini, ya, yang belakangan ini kalau sidang itu harus online, ya, padahal pengajuan gugatan dan bandingnya itu diajukan secara onsite, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kerugian yang bagi majelis satu ini untuk melaksanakan sidang onsite itu apa, Pak Rinto dan Pak Awan, ya? Kan majelis tinggal duduk saja, beracara saja gitu ya. Yang ngurus itu kan panitera dan anggotanya kan begitu. Nah, jadi itu membuktikan bahwa layanan itu tidak diberikan. Kalau layanan tidak diberikan, kata Profesor Yahya Rahab, itu persidangan sesat. Ya, udah jelas loh. Prof Yahya mengatakan itu adalah unfair trial, persidangan sesat. Ya, nah kalau hakimnya nggak lulus sarjana hukum, dia nggak pernah belajar apa itu unfair trial. Ya, kalau lulusannya sarjana teknik atau sarjana akuntansi kan nggak pernah belajar Pak, apa itu unfair trial, ya kan? Kan yang penting adalah perkaranya selesai disidangkan dan ada putusan, itu kan ngejar target namanya. Tapi apakah putusannya itu dilaksanakan dengan persidangan sesat atau sebaliknya kan tentunya itu pekerjaan rumah yang harus diteliti satu persatu Pak. Jadi bukan sekedar bersidang gitu loh Pak. Kalau sekedar bersidang ya tentunya ya kalau Pak Rinto mau juga bisa Pak Rinto bersidang kan begitu ya. Dengan versinya sendiri seperti di moot court misalnya. Kan begitu ya. Tapi kan di dalam persidangan yang sesungguhnya nggak bisa begitu. Ya, itulah esensi persidangan. Ya. Jadi kalau ada hakim yang mengatakan kami perkaranya banyak, jadi sidangnya harus cepat, harus online. Ya, kalau begitu jangan jadi hakim, Pak. Mengundurkan diri saja. Jadi pengusaha saja seperti Pak Rinto misalnya. Ya kan? Jangan jadi hakim karena memang tugas hakim itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke laptop bahwa putusan itu harus mencerminkan bukan hanya kepastian hukum tapi yang utamanya keadilan. Dan itu bisa tercipta kalau ada layanan, Pak. Ya, saya mau garis bawah itu layanan. Ya, service to public, service to society. Jadi layanan kepada pencari keadilan atau masyarakat ini harus ada gitu, Pak. Nah,
tentunya putusan ini kalau bisa dipelajari oleh hakim-hakim yang lain ya. Jangan sampai ada kubu-kubu di pengadilan pajak yang mengatakan bahwa oh ya kan hakim ini nggak benar, hakim ini nggak benar. Ya, jangan begitu gitu ya Pak. Kita harus apa ya profesional saja gitu ya, mengakui kalau memang fakta persidangan itu diungkap ya dituangkan. Nah, saya mau kasih contoh lagi Pak Rinto dan Pak Awan. Kalau ada kemudian para pihak yang diusir dari pengadilan atau dari ruang sidang, maka fakta itu harus diungkapkan dalam persidangan. Nah, Hmm. supaya putusannya menjadi terlihat cantik kan nggak Iya, disampaikan dalam putusan kan, iya, bahwa iya, ada iya. pihak yang kemudian minta sidangnya onsite tapi tidak mau dipaksa lalu kemudian pihak tersebut diusir. Itu kan fakta persidangan, Iya, 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 iya. Heeh. dimuat dalam putusan. Ya kan? Tapi kan nggak dimuat dalam putusan supaya para pembaca melihat bahwa oh putusan dari hakim ini bagus loh. Hmm. Tapi yang usir pihak yang minta sidang onsite nggak dimuat dalam putusan. Ya, jadi ini kan putusan yang tidak mencerminkan fakta, tapi putusan yang direkayasa. Ya, jadi pasal 84 itu harus dimaknai dengan baik. Ya, itu hanya adanya di Undang-Undang Pengadilan Pajak Pak Rinto dan Pak Awan. Itu adanya hanya di hukum acara peradilan pajak. Ya, fakta persidangan itu. Jadi ya tentunya ini harapannya bisa diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Jangan ragu Pak Rinto dan Pak Awan bagi hakim-hakim untuk memasukkan fakta persidangan. Meskipun fakta itu pahit gitu ya Pak. Karena fakta itu namanya fakta Heeh. ya. Nah, jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan putusan CV Sumber Subur melawan Direktur Jenderal Pajak. Dan kalau saya boleh tambahkan sedikit Pak Rinto dan Pak Awan, kalau kita baca putusan itu yang hampir seluruhnya 150 halaman, ya, setiap ahli memberikan pendapat, lalu majelis hakim memberikan pendapat setuju apa tidak setuju. Iya, iya. Kan begitu, Pak. Jadi Hmm. kalau hakim, kalau ahli memberikan pendapat terhadap dua hal, Hmm. ya terhadap dua hal itu harus diberikan pertimbangan, Pak Iya, Rinto dan Pak Wan. iya, Contohnya tadi, ya kan, jawaban surat itu basicing, bukan iya, regeling. iya. Nah, majelis hakimnya sependapat, Hmm. misalnya. Yang Iya, kedua, bahwa apa berkaitan dengan koreksi fiskal, ya, yang sudah diikutkan koreksi fiskal terhadap harta yang sudah diikutkan dalam teks amnesti ya. Itu harus dibatalkan. Lalu majelis hakimnya setuju, itu tidak bisa dikoreksi ya. Nah, harus tetap diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi masing-masing poinnya harus diberikan pertimbangan. Ada hakim Pak Rinto dan Pak Awan yang mengatakan kami tidak setuju. Yang mana yang nggak setuju? iya. Masa semua setuju Pak? Ya. Tentu Iya, ini iya. harus dijelaskan gitu loh ya. Jadi jangan sampai karena hakimnya nggak senang dengan ahlinya, lalu dibilang semua nggak setuju. Yang mana ini Pak yang nggak setujunya? Hmm. Terus nggak setujunya itu dibantah satu persatu Pak. Dasar hukumnya apa? Iya. Ya. Ya, kalau ahli memberikan keterangan katakanlah 20 halaman, tapi nggak setujunya cuma setengah halaman atau satu halaman Pak. Ya nggak setujunya di mana gitu loh Nggak Pak. sampai satu halaman kadang, Pak. Cuman seperempat halaman. Satu paragraf. Nah, jadi nggak setujunya itu Pak Rinto dan Pak Wan bukan nggak setuju personal. Artinya gini, nggak setuju secara pribadi bukan, tapi nggak setuju secara yuridis dan profesional tuh di mananya gitu loh Iya, Pak. Kalau ahli menggunakan norma ini, dia nggak setuju harus menggunakan norma yang lain, ya silakan dituangkan. Kalau iya, dia iya. nggak setuju tapi nggak punya norma, ya berarti itu kan sifatnya personal Pak. Iya, iya. Artinya dia nggak setuju tuh karena like and dislike. Iya. Oh, saya nggak setuju sama ahlinya secara pribadi karena saya nggak Hmm. suka dengan orangnya. Kan jadinya begitu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Bisa membuktikan sebaliknya. Hmm. Nah, di situ Orangnya terlalu lama ini kalau sidang. Akhirnya saya waktunya habis kebuang gitu. nah, kalau ada hakim yang mengatakan terlalu lama ya kembali lagi jangan jadi hakim karena hakim itu dibayar untuk bersidang. Iya, Hakim itu dibayar untuk memberikan pertimbangan hukum. Hakim itu dibayar untuk membuat amar putusan. Kalau nggak mampu ya mengundurkan diri, Pak. iya, iya. Masih banyak yang ngantri, Pak, yang mau. Itu kan resiko profesi. Atau ada hakim yang mengatakan begitu, Pak Rinto, berarti sebenarnya dia nggak mampu. Iya, iya. Kan begitu. Karena seharusnya memang demikian, gitu, Pak. Nah, jadi sekali lagi,
tolonglah hakim-hakim itu memberikan pertimbangan hukum itu ya jangan terlalu dangkal. Nggak setuju karena apa? Ya, alasan hukumnya apa, dasar hukumnya apa? Ya, karena alasan subjektivitas. Siap. Begitu Pak Rinto Ya. dan Pak Wan. Nanti mungkin tambahan Mas Awan, nanti mungkin file dari putusan ini yang utuhnya bisa dilampirkan dalam lampiran Mas dalam konten YouTube-nya Mas, biar pemirsa lebih komprehensif memahaminya Mas. Oke, baik, siap, Pak. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey atas informasinya sangat-sangat lengkap sekali ya. Kita mengapresiasi hakim yang benar, kita juga ucapkan apresiasi kepada CV sumber-sumber yang sudah berhasil memenangkan di pengadilan pajak. Baik, makasih Pak Rinto, Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya, sama Ya. Mas.